Yang paling keras ini kan juga yang soal pemberangkatan, bukan pemberangkatan, yang statement Pak Presiden kemarin yang lawatan ke Turki, terus ke sekarang di Yordania sampai yang nanti akan kembali, kan sampai ada yang mempertanyakan benar nggak itu ada evakuasi warga Gaza? Gitu. Iya betul. Di tengah kondisi yang memang dalam tanda kutip ini krisis kemanusiaan ya. Dari awal juga Gerindra belum 100 hari kerja Pak, udah mengatakan bahwasanya mendukung Pak Prabowo untuk 2029 untuk periode kedua. Jadi nggak ada sesuatu yang sebenarnya itu adalah kerja nyata untuk rakyat juga gitu. Ada juga soal keberlangsungan nantinya. Berarti kita tagih kabinet Zakennya Pak Prabowo yang mana nih? Betul. Kabinet Zaken atau kabinet terima kasih? Ini settingan gini nih, Ingat kayak di mana gitu kan, yang lagi viral kemarin. Ini kan miniatur kepresidenan. Perpustakaan meja bunda. Kan lewat perpustakaan kita ya. Beberapa hari yang lalu juga ada juga kayak gitu. Perpustakaan meja bunda, tapi besar mejanya, lebih besar ya dengan posisinya. Besar. Kita ini kan mahalan, jadi ya kecil aja. Kecil semuanya lah kecil ya. Tapi beda tidak dengan semangatnya. Semangat kita harus tetap besar ya enggak? Betul. Ya enggak? Betul. Cuma kurang ada kepala Garudanya gitu ya. Kepala Garuda. Nantilah kita taruh sini. Tapi ada misalnya yang kemarin tuh bagusnya gini. Lu dengerin nggak pembahasan itu tuh? 3 jam itu ya. Gua ngikutin. Kan kalau buat gue nih melihat sosok Pak Presiden ya Prabowo waktu itu mengundang jurnalis kan, kan kita tahu jurnalis kan pasti kritis kan, ada siapa Najwa Shihab, Lubis gitu kan. Betul. Walaupun banyak netizen ngomongin nggak nyambung, enggak, justru di situ poin-poin gagasan seorang Prabowo Subianto itu tercerahkan semua. Betul. Bagaimana secara nasionalisme? genuine ya. Iya. Betul. Tapi gini yang jadi pertanyaan, apakah ini kan kali kedua berarti undang-undang Pemret nih? Yang pertama kan sebelumnya ada. Ya, tapi ini kedua nih. Karena cuman versi full tanya jawab. Ya, ini kenapa sih? Apa sih yang salah dengan? Apakah seperti yang kita bayangin nggak sih bahwa komunikasi daripada komunikasi publiknya istana dalam hal ini buruk nggak sih? Apa itu salah satu tandanya makanya Prabowo ngundang para pemret dari media, kita aja yang nggak diundang ini. Iya. Betul. Kita bukan pemret ya. Kita bukan pemret, kita ini semua soalnya egaliter. Nggak ada pimpinan di sini. Iya, walaupun kita udah pakai batik ya. Udah batik. Padahal kita udah standby juga. Nggak dipanggil juga jam berapa. Ya udahlah, di sini aja lah. Di sini aja. Jadi kalau gua dari awal juga udah prediksi itu bahwasanya ini kayak lebih ke tanda kutip ya, ngecebokin apa yang sudah dilakukan oleh komunikasi pihak istana selama ini kan. Waktu pimpinan Detik pimpinan Detik kan waktu diwawancara kan ditanya nanti tonton aja di 3,5 jamnya kata dia kan. Dari situ gue mikir bahwasanya kayaknya ini ada hal yang urgent soal komunikasi yang selama ini dianggap kurang baik itu dari tataran menteri-menterinya maupun dari pihak komunikasinya si Hasan Nasbi itu yang menganggap bahwasanya ya lebih baik dimasak aja gitu loh kan. Itu kan sebenarnya kan kasar sekali itu ya, ungkapan kasar. Kalau dibalikin ke dia itu bisa jadi soal identitas ini kan gitu loh. Tapi kan ketika ini mengarah ke seorang wartawan, kembali lagi kan Tempo juga ngomong kan bahwasanya ini bukan soal temponya, tapi ini soal bagaimana kebebasan pers di tengah kepemimpinan yang sudah diidentifikasi sebagai kepemimpinan yang militeristik gitu loh. Jangan sampai udah militer kemudian benar faktanya dia adalah otoriter gitu loh. Nah, hal ini kan kemudian pengen dibantah dan kemudian juga ya Pak Prabowo juga kan ngakuin ya bahwasanya komunikasi dari jajarannya dia itu masih kurang maksimal gitu ya. Ya emang seperti yang beliau ngomong kan, mengelola negara sebesar ini kan juga nggak gampang gitu. Betul, makanya dibutuhkan sosoknya sebenarnya itu harusnya itu humble, luas gitu loh. Yes. Kok dari awal kan kita tahu seorang Hasan Nasbi itu memiliki tendensi untuk agak sedikit nyinyir terhadap Tempo. Kan berapa kali dia ngomong. Dari jejak belakang itu ya, rekam belakang itu ya. Sebelumnya kan dia pernah minta dicebokin di salah satu podcast yang 2 orang tuh. Podcast 2 orang tuh kan dia ngomong bahwasanya kalian kan tahu kalau saya sering berseberangan sama Tempo. Kan dari awal dia sudah mendeklar gitu loh.
Artinya apa yang menjadi pernyataan dia ketika mengatakan bahwasanya ini adalah bagian dari saya untuk menyemangati Betul. wartawan itu ya omong kosong dong. Secara tidak langsung itu kontradiktif. Karena dari awal lu udah mengatakan lu itu sering berseberangan sama Tempo gitu loh. Lu memiliki tendensi sendiri. Padahal posisinya dia adalah sebagai pejabat negara gitu loh. Bukan sebagai seorang Hasan Nasbi pribadi. Kalau pernyataannya dia sebagai pribadi ya terserah. Tapi kan jabatan dia sebagai kepala pusat kantor komunikasi istana itu kan melekat pada diri dia. Makanya kemudian jangan sembarangan deh ngomong gitu loh kalau sebagai seorang pejabat. Kalau kayak kita ini kan yang kita nggak punya jabatan, ya kita mau ngomong apa aja ya seharusnya ya sah-sah aja. Tapi belum ada ya halal-bihalalnya dia sama mungkin minta maaf ya lahir batin gitu. Justru malah Natalius yang minta maaf gitu. Oh iya betul. Kan Natalius katanya di satu podcast kan dia ngomong bahwasanya mau lihat Pak Prabowo, lihat saya kata dia gitu. Jadi bukan lihat si yang menyampaikan sebelumnya itu gitu. Menteri ya. Iya, dia kayak semacam menggaransi bahwasanya nggak benar itu loh. Cara dia tuh nggak benar, tapi bukan berarti di pemerintahan Pak Prabowo itu semua itu nggak benar. Iya. Makanya gue prediksi di situ dari awal itu ya bukan gua ngarang-ngarang, tapi dalam arti ini kayaknya pengen ngejeblokin sesuatu deh. Cuman di balik itu semua, oke lah, Pemret diundang itu salah satu langkah yang menurut gua cukup progresif. Walaupun nggak semuanya. Iya, walaupun nggak ada pertanyaan juga tuh. Itu ya beberapa mungkin saja ya, karena mejanya kurang gede. Media mainstream gitu loh. Terus yang kedua yang menjadi pertanyaan gua adalah yang sampai hari ini tidak pernah terjawab adalah di samping apa yang disampaikan oleh Najwa atau apa yang disampaikan oleh beberapa Pemret yang lain, isu-isu mengenai kerakyatan yang kerap disuarakan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman yang kritis, iya kan? Itu kok ruang untuk ke mahasiswa itu nggak ada, gitu loh. Oke, di samping namanya part 1 ya kan, kata Tempo kan katanya rencana kan katanya mau ngumpulin itu yang Indonesia Gelap. Tapi ya maksudnya yang dikumpulin ini siapa nih? Ya, makanya kan mahasiswanya atau tokoh-tokoh? Tokoh-tokoh yang lingkaran juga. Iya, kalau lingkaran juga sulit juga kita ya kan. Jadi yang gue sayangkan itu adalah kenapa pertemuan ini ada, tapi di satu sisi pertemuan dengan audiens seperti kaum intelektual mahasiswa itu nggak ada gitu loh. Karena justru perdebatan yang sesungguhnya yang tidak memiliki semacam ketakutan untuk terintimidasi kepentingan, ya pasti mahasiswa gitu yang terbebas dari kepentingan ya. Enggak, tapi kan memang kalau figur Pak Presiden ini kan dia juga emang yang bukan orang yang mau suka omon-omon aja. Jadi model kayak kita gini mungkin dianggap ngapain sih Jeff sama si Gale kayak gitu. Nggak mungkin gitu kan. Kelasnya kan beda gitu kan. Tapi pembelajaran yang kemarin tuh kasus soal kayak komunikasi publik Hasan Nasbi termasuk ini. Itu yang dibutuhkan hari ini sebetulnya masyarakat itu kan butuh empati. Empati seorang negarawan. Bahkan kayak kemarin beberapa tokoh katakanlah kayak Yusuf Kala yang tiba-tiba muncul lagi itu kan maksudnya dia mengharapkan ada sosok negarawan, menteri-menteri juga termasuk ya sekelas itu tadi lingkaran istana itu menyampaikannya itu harus hati-hati dalam arti apa yang menjadi keresahan masyarakat kemudian itu menjadi pihak istana ini itu tadi memberikan informasi yang benar itu yang dibutuhkan sebetulnya. Betul. Jadi kayak kalau gua gambarin kayak di drakor-drakor nih misalnya di Korea Selatan lah, itu ada tim komunikasinya itu, tim komunikasi presiden rilis aja gitu. Mungkin bisa jadi setiap pagi nih jam 7 sampai jam 8 gitu kan. Apa up to date pemerintahan, up to date istana dan apa yang akan dilakukan misalnya, ya kan? Contoh misalnya kayak kemarin kelangkaan bensin gitu kan. Kemudian yang viral, ternyata mobil-mobil presiden iring-iringannya lebih ke bukan Pertamina gitu kan. Ini kan disampaikan aja bahwa kondisi yang di Pertamina ini ada penyelesaian dari kejaksaan atau audit ini. Nah, harusnya kan kayak gitu tuh. Tapi berarti itu kan kayak zaman Orde Baru ya? Ya, kalau karena inget kan seperti itu tuh. Jadi publikasinya jalan terhadap rakyat, jadi rakyat mengerti gitu. Betul, tapi seenggaknya di era sekarang bagaimana message dari istana itu benar-benar satu pintu. Harusnya terlepas nanti kemudian media-media lain memberitakan yang lain, akhirnya kan masyarakat bisa menilai. Tapi kan ada satu itu program sebenarnya ya, ada satu pintu. Lapor Mas Wapres kan sebenarnya ada, gitu loh. Baru lapor aja. Iya. Tindakannya belum. Nah, soal ini tadi nih, soal
komunikasi tadi juga, yang paling keras ini kan juga yang soal bukan pemberangkatan, yang statement Pak Presiden kemarin yang lawatan ke Turki, terus ke sekarang di Yordania sampai yang nanti akan kembali, kan sampai ada yang mempertanyakan benar nggak itu ada evakuasi warga Gaza? Gitu. Iya betul. Di tengah kondisi yang memang dalam tanda kutip ini krisis kemanusiaan ya, dalam arti Gimana tuh? momennya memang pas, ini bulan Asia Afrika, kalau nggak salah itu tanggal 18 April, bahwa seperti yang sering disebut-sebut oleh Pak Prabowo bahwa dia ini adalah seorang Soekarno di era sekarang gitu kan. Dia menginginkan Indonesia sebagai negara non-blok. Oke, politik bebas aktif, oke. Di tengah perang tarif Amerika dan Cina. Nah, tapi kan di kondisi Palestina itu, di Gaza itu, ini kan konfliknya juga bukan lagi konflik yang sekedar negara yang kemudian bener kita mau evakuasi atau relokasi kan gitu bahasanya. Nah kalau menurut gue sih idenya mungkin sementara solutif. Tapi kan itu tadi ternyata statement dari Ketua DPR Bu Puan Maharani masih mempertanyakan. Belum ada nih laporan untuk mengevakuasi. Nah ini lagi-lagi blunder komunikasi publiknya Pak Presiden. Jangan sampai goreng-gorengan lagi. Akhirnya kayak gimmick-gimmick doang gitu loh. Mau berangkat nih, memberangkatkan sekian personil tentara untuk mengevakuasi. Ternyata karena ada demo-demo dari dalam negeri nggak jadi. Nah kan kasihan pilotnya. Betul. Udah dia izin ke keluarga mau nyelamatin misi kemanusiaan misi kemanusiaan kan. Betul. Tapi tepat nggak sih kira-kira kalau misalkan kita lihat nih bagaimana pola politik Indonesia, politik luar negeri terutama ya, politik luar negerinya Indonesia yang bebas aktif, non-blok dan lain-lain. Karena kan kalau misalkan di undang-undang kita sendiri kan itu udah tertera ya, kemerdekaan di atas segalanya. Nah itu kira-kira gimana ya kalau misalkan kan banyak nih netizen yang komen buat apa? Pertama katanya ya mungkin ada banyak pandangan ya. Cuman kita ngutip-ngutip dikit kan. Katanya pertama di tengah efisiensi itu pertama. Kedua ketika misalkan apakah menjamin tanah-tanah warga Gaza ini itu bakal balik lagi nggak sih ketika direlokasi itu? Itu kan menjadi hal penting yang harus dinotif tuh sebenarnya harusnya sama Pak Prabowo. Tapi untungnya sampai saat ini belum ada nih. Baru pernyataan awal nih. Sisanya dari mungkin kedepannya kalau kita diundang ya sama Pak Prabowo buat menyampaikan bisa fine aja. Tapi ya itu tadi soal ekonomi ya. Soal ekonomi kan yang dilihat ini kan jangan-jangan itu hanya sekedar untuk jadi bergen kepada Trump. Supaya Indonesia ya dikurangilah pajak tarifnya ini yang tadinya udah sampai 32% kalau nggak salah ya. 32. Dengan seolah-olah dia akan mengevakuasi warga Gaza dengan misinya Amerika yang ingin mensterilisasi wilayah. Nah, jangan-jangan ini sebagai tukar guling. Iya, walaupun ya benar soal misi kemanusiaan harus kita utamakan, tapi kan itu tadi kondisinya kok seperti ini gitu kan. Tapi kalau soal ngomong politik bebas aktif ya menurut aku sah-sah aja. Negara punya peran seperti itu. Mungkin yang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo adalah kebijakannya ini sudah dirapatkan belum? Itu. Jangan sampai belum diplenuin, tahu-tahu kita akan berangkatkan, kita akan pulangkan warga desa. Karena konfliknya juga kan bukan cuman pertama ya benar tadi kemanusiaan. Selain itu kan dua negara nih yang berkonflik. Ya itu makanya. Kalau Indonesia tiba-tiba Amerika, Amerika atau Rusia yang negara-negara besar lain aja belum bisa menyatakan sikap bahwa dia ada di tengah-tengah antara mereka gitu loh. Terus Indonesia ya kalau misalkan itu terwujud ya benar harus diakuin Pak Prabowo itu Soekarno-nya era gini ya. Spirit Free Palestina kemana nih ya? Betul, spirit kemerdekaan atas kemanusiaannya itu bagus. Betul. Tapi terus yang belakangan ini kan soal ya akhirnya kan bergejolak ke komposisi kabinet. Lu ada bacaan nggak kira-kira akan terjadi reshuffle kabinet nggak sepulang dari ini kan lagi di Jordania ya, halal ya. Pulang kampung. Iya, pulang kampung. Isunya sih begitu, katanya kan setelah Lebaran kemarin
Iya, harusnya jadwalnya ya. Harus ada reshuffle kan, tapi mengenai posisinya siapa yang reshuffle juga nggak tahu siapa. Tapi kalau bicara tentang karakter, kayaknya Pak Prabowo itu juga bukan tipikal yang gampang bongkar pasang gitu loh. Kalau mau dibongkar yang mau dipasang juga siapa gitu loh. Tapi dengan adanya pertemuan terakhir antara Pak Prabowo sama nanti aja kita bahas ya. Tapi bicara tentang kabinet dulu deh. Bicara tentang kabinet. Tapi itu juga relate loh. Itu ada kaitannya antara dua ketum dan presiden aktif dan yang mantan presiden kelima. Betul. Setelah sekian purnama. betul. Setelah sekian purnama ya. Nggak ketemu. Mereka itu pasti akan mempengaruhi tentang posisi kabinet. Walaupun ya kita tahu kan beberapa kali juga Partai Merah kan mengatakan bahwasanya Partai Merah salah lagi nanti. Merah ini kan identik yang lain nanti. Yes. PDI kan itu mengatakan beberapa kali mereka tidak akan masuk ke dalam kabinet gitu loh. Tapi dari apa yang disampaikan oleh beberapa orang-orang Kabinda kemarin kan ketika Kabinda apa? Kader Winanda. Aduh. Jadi dari hasil pertemuan itu katanya PDI nggak mau masuk ke dalam formasi. Tapi jelas itu akan menjadi semacam gejolak ya di pemerintahan yang sekarang karena ada juga formasi yang dimana tidak masuk partai tapi masih kerap didatangi untuk silaturahmi ke rumahnya gitu loh. Beliau itu kan masih berpengaruh ya, apalagi beliau itu sebagai Dewan Pengawas ya di Danantara ya, beliau itu. Jadi ada kemungkinan kayaknya reshuffle itu sangat mungkin. Tapi kalau bicara tentang karakter, ya Pak Prabowo bukan tipikal orang yang gampang bongkar pasang gitu loh. Kalau masih bisa dimaafkan ya nggak apa-apa gitu loh, masih bisa dimaafkan. Ya buktinya yang jelas-jelas fatal Pak, ya kayak siapa Menteri Desa. Siapa? Ya Menteri Desa ya, yang Susanto ya, yang jelas menggunakan privilege dia untuk mempengaruhi elektabilitas istrinya. Itu kan jelas-jelas itu udah pelanggaran gitu. Tapi nggak tahu ya, apakah hal yang sebenarnya udah jelas-jelas nyata itu pelanggaran itu bagi Pak Prabowo itu adalah satu tindakan yang perlu ditolerir atau salah ya salah gitu loh. Tipikal mana sih sebenarnya Pak Prabowo ini gitu loh. Gue juga nggak bisa menerka-nerka ya gimana, tapi kalau kemungkinan bisa reshuffle akan ada, tapi nggak tahu kalau kalian gimana. Kemungkinan itu ada. Komdiji kayaknya diganti juga ya. Masa? Gue nggak pernah dengar tuh. Kenapa tuh Komdiji tuh? Komdiji ada isunya mau digeser atau karena mungkin karena berkaitan tuh yang revisi undang-undang penyiaran penyiaran kali ya. Jadi makanya nih nanti lain waktu kita perlu bedah lagi tuh. Oke, perlu kita undang itu ya, stakeholder ya. Kalau bisa Bu Menteri kita undang. boleh kita undang Bu Menteri. Langsung seskap lah biar ngomong sini biar jelas gitu loh. Biar semuanya, karena kan Pak Seskap ini kan kalem-kalem aja nih kelihatannya, nggak pernah tampil depan publik ngomong bahwa ini. Ya seperti aktor di balik layar aja. Ya harus itulah, sadar posisi lah. Seskap atau Sesnek nih? Seskap dong. Oh Seskap. Karena kan Pak Seskap kan katanya kuncinya daripada Pak Prabowo nih. Kalau semua kunci. Yes, betul. Aksesnya harus melalui Pak Seskap. Tapi tetap harus yang diperhatikan oleh Pak Presiden ini ya pembantu presidennya. Jangan sampai ada agenda-agenda lain yang betul. Mana asta citanya Pak Presiden bagus, tapi kemudian implementasinya mungkin kurang pas. Jadi bergeser semua. Atau justru bikin gaduh gitu kan. Kayak kemarin juga Wamenaker misalnya, yang tadinya udah janji-janji tidak akan ada PHK di PT Sritek, tahu-tahu pilih ternyata kan jangan sampai kayak gitu. Walaupun masih diperjuangkan katanya kata Pak Wamenaker. Cuman ya. Tapi kalaupun reshuffle setuju nggak sih? Ya setuju aja. Setuju karena kalau memang ya kan dari awal kan kalau nonton di podcast sebelumnya kan gue udah beberapa kali mendorong kalau memang orang yang itu dianggap tidak bisa kerja atau mengancam posisi status quo ya depak aja. Itu wajar kok dalam politik itu wajar Pak. Yang makanya gue cukup bingung menerka Pak Prabowo itu karena kenapa? Satu sisi dia sebenarnya tipikal orang yang mau memaafkan gitu. Loyal lah ya kan. Loyal terhadap barisannya dia yang pernah bantu dia dan segala macam. Tapi di sisi lain harusnya ketika ada orang yang mengancam atau menjatuhkan elektabilitasnya dia, popularitasnya dia, ya udah depak aja. Tapi minimal soal kinerja deh. Soalnya
banyak beberapa itu ASN juga dicerita. Salah satu ada kementerian di Patung Kuda itulah. Itu juga banyak yang ngeluh. Maksudnya menteri ini nggak bisa ngapa-ngapain nih. Banyak gitu menteri. Banyak dong. Kalau kayak gitu bahasanya, walaupun emang duitnya waktu kampanye kan gede. Betul. Ya kan kayak dari yang kemarin gue bilang bahwasanya siapa menteri yang itu justru mengancam atau nggak bisa kerja, ganti aja. Iya betul. Iya nggak? Kita justru dukung Pak Prabowo karena posisinya adalah yang diamanahkan oleh rakyat itu, gitu. Terlepas dari preferensi politik kalian, preferensi politik gua gitu loh, adalah presidennya dan wakil presidennya gitu loh, bukan menterinya itu. Ngapain takut gitu loh? Nggak usah. Dan wajar aja, Indonesia besar gitu. Iya. Dia banyak. Nggak bisa cuma kerja sebatas kerja momentum aja, seremonial aja, nggak bisa cuma sebatas potong pita aja. Menteri itu nggak bisa seperti itu, Pak. Menteri itu adalah hal teknis gitu loh. Iya betul. Hal teknis. Kalau yang ngomongin konsep ya udah presiden, ya kan. Yang mengarahkan ya presiden. Tapi kalau ngomongin teknis, pelaksanaannya bagaimana? Baru menteri. Ya menterinya gitu. Makanya ada waktu menteri yang ngomongin soal LPG lah, yang itu dan segala macam. Bagi gua apa sih gitu loh. Kacau nih. Parah nih kalau kemudian ini tetap dipelihara, justru ini akan bisa menjadi titik lemah Pak Prabowo nanti di 2029 pada saat nanti. Tapi jauhan lah. Tapi seenggaknya kan kita lihat bagaimana menguji Pak Prabowo ini untuk benar-benar ngomongin bangsa Indonesia kan gitu. Iya sih. Dan itu tadi dia harus juga udah mulai berpikir 3 bulan itu ya wajar aja kalau ada evaluasi kan. Tapi kenapa gue bilang ini kenapa jadi titik lemah? Nggak semata-mata karena gue bilang ini terlalu jauh, nggak juga. Buktinya dari awal juga Gerindra belum 100 hari kerja Pak, udah mengatakan bahwasanya mendukung Pak Prabowo untuk 2029 untuk periode kedua. Jadi nggak ada sesuatu yang sebenarnya itu adalah kerja nyata untuk rakyat juga gitu. Ada juga soal keberlangsungan nantinya gitu loh. Balik lagi soal elektoral. Elektoral juga. Bayangkan sekelas partai Pak udah mendeklarasikan bahwasannya Pak Prabowo untuk didukung di periode kedua gitu loh. Kayak semacam mengunci ya. Semacam mengunci untuk lawan politik ya jangan macam-macam gitu lah kira-kira karena Pak Prabowo akan maju lagi di 2029. Tapi waktu di konferensi yang sama wartawan tuh, konferensi pers yang sama wartawan tuh yang mereka wawancara tuh dia mengatakan bahwasanya kalau di tahun keempat atau tahun kelima saya rasa ternyata rakyat udah nggak membutuhkan saya atau kinerja saya itu mengecewakan, ya saya tidak jadi mencalonkan katanya. Ini nggak tahu apakah kembali lagi ininya sebatas gimmick saja atau apa lagi. Karena yang menjadi problem adalah di pemerintahan sekarang itu adalah soal komunikasi. Iya. Betul, setuju. Jujur, itu soal komunikasi itu menjadi ya kita dalam pacaran aja Pak, komunikasi kita buruk Pak. Hubungan bisa jadi buruk, hal yang baik aja tapi karena komunikasinya buruk jadinya kesannya buruk juga gitu loh. Ya, kita tahu kan pemerintahan yang sebelumnya komunikasinya juga A ternyata B gitu loh. C. Nah, jangan sampai Pak Prabowo yang udah jelas-jelas diidentikan dengan kepemimpinan yang tegas, kepemimpinan yang konsisten gitu loh. Kemudian terpengaruh gitu loh, ketularan gitu. Jangan sampai. Harapan kita adalah komunikasi yang baik itu dengan implementasi yang baik adalah untuk kemajuan Indonesia. Kan itu sebenarnya. Karena kalau kemudian komunikasinya buruk tapi implementasinya baik, ya kita jadi bingung sebenarnya yang kerja ini siapa? Presiden atau menterinya? Kan gitu loh. Atau ternyata karena ya karena memang satu hal yang kebetulan saja. Kita jangan sampai juga presiden ini jadi statusnya aja Pak Prabowo nih. Tapi menteri-menterinya ini yang mengendalikan semuanya. Betul. Karena kan di satu sisi kan kalau ngelihat kabinet ini kan diisi sama ketum-ketum partai semua nih. Oh iya, pasti all in. Ya Pak Prabowo harus kayak gitulah. Berarti kita tagih. Iya, Kabinet Zakennya Pak Prabowo yang mana nih? Betul. Kabinet Zaken atau kabinet terima kasih? Ya, betul.